Pengen jago bahasa Inggris tapi harus ngafalin semua tenses? Nggak perlu teman-teman ya. Cuma 5 tenses yang harus dipelajari, wajib. Ya, oke. Di sini, di video ini, gua mau share tentang bahasa Inggris, terutama tenses untuk video ini ya. Nah, di sini gua akan membagikan 5 tenses aja yang biasa dipakai sehari-hari, dan itu wajib dipelajari teman-teman ya. Buat teman-teman yang suka sama videonya akan sesederhana mungkin, dan boleh banget ya di subscribe, like, atau di komen kalau misalkan ada pertanyaan. Oke, di sini gue akan membagikan 5 tenses. Yang pertama, tenses yang harus dipelajari dan harus teman-teman tahu itu adalah simple present tense. Ini tensesnya digunakan untuk kebiasaan, fakta atau rutinitas ya. Jadi rutinitas, fakta, kebiasaan yang biasa kita lakukan. Misalnya kayak gini, saya biasa minum kopi setiap pagi. Kita bilangnya tuh kayak gini, I drink coffee every morning. Dia kerja di bank. She works at a bank. Nah, ini adalah contohnya teman-teman. Penggunaannya kita menggunakan subjek, verb 1 atau verb SIS. Ya. Untuk subjek he, she, it atau tunggal itu menggunakan verb yang ada S-nya. Contohnya tadi kan, she works at a bank. Nah, di sini juga kita harus menggunakan time signal atau keterangan waktu. Biar apa? Biar orang tuh nggak bingung. Ya, kita menyatakan sesuatu untuk apa? Untuk kebiasaan atau yang sudah terjadi gitu ya. Nah, di tenses ini kita biasa menggunakan everyday, usually, always, sometimes, never, often, dan masih banyak lagi. Ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua yang wajib dipelajari itu adalah present continuous tense. Ingat, dibacanya bukan continuous, tetapi continuous. Oke? Nah, di sini fungsinya itu adalah untuk kejadian yang sedang berlangsung sekarang, sedang terjadi. Biasa itu dalam bahasa Indonesia kita bilang kayak gini, aku lagi makan, aku lagi mandi. Bahasa formalnya adalah aku sedang makan, aku sedang mandi. Jadi ada kata sedang ya. Contohnya misalkan gue bilang kayak gini, aku sedang menonton film sekarang. I am watching a movie right now. Kita menggunakan verb ing, tapi sebelumnya harus ada is, am, are. Penggunaannya tergantung subjeknya. They are playing football at the park. Mereka sedang bermain bola di taman. Kalau subjeknya she, ya pasti pakainya is, gitu kan. She is watching a movie right now. My mom is watching a movie right now. My mom and my dad are cooking at the moment. Nah, untuk keterangan waktu atau time signalnya kita menggunakan now, right now, at the moment, today, dan masih banyak lagi ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Kita punya simple past tense. Buat apa? Untuk menyatakan sesuatu yang sudah terjadi, sudah dilakukan. 1 detik yang lalu itu sudah terjadi. Kita pakai subjek verb 2. Ya, ini wajib dihafal verb 2-nya. Contohnya, gue bilang kayak gini, aku ketemu dia kemarin. I met him yesterday. Met itu berasal dari kata meet. We watched a horror movie last night. Kami nonton film horor kemarin malam atau tadi malam. Nah, kata last night, kata yesterday itu untuk menyatakan sesuatu yang sudah terjadi, teman-teman. Jadi kita menggunakan verb 2 ya. Ini tenses yang ketiga yang wajib dihafal. Yang keempat, kita punya present perfect tense. Nah, di sini emang penjelasannya agak sedikit membingungkan ya, karena ini tuh digunakan untuk kejadian yang sudah terjadi tapi masih ada hubungannya dengan sekarang. Bingung kan? Maksudnya gimana gitu ya? Ya, gue sih selalu bilang kayak gini, kalau mau tahu tentang present perfect tense itu dalam bahasa Indonesia, kamu cukup bilang sudah gitu ya, sudah. Contohnya kayak gini, aku sudah makan, aku sudah mandi gitu. Nah, itu kata sudah itu adalah present perfect. Contohnya kayak gini,
I have finished my homework. Aku sudah menyelesaikan PR-ku. Di sini wajib kita pakai kata have atau kata has. Ya, tergantung subjeknya apa. Have ini digunakan untuk subjek Ayu Dewi. Terus untuk has itu digunakan untuk subjek he, she, it. Dan wajib menggunakan verb 3. Contohnya tadi kata finish menjadi finished. Itu adalah verb 3. She has just left the office. Dia baru aja ninggalin kantor. Ada kata has, ada kata left. Dan untuk keterangan waktunya kita pakai just, already, yet, ever, never, recently. Dan masih banyak lagi, ya. Itu adalah tenses yang keempat yang harus dipelajari untuk speaking sehari-hari. Yang berikutnya kita punya simple future tense. Nah, ini digunakan untuk apa? Ya, ini digunakan untuk rencana atau prediksi di masa depan yang akan datang, ya. Kita biasa bilang aku akan pergi ke kantor gitu ya. Aku mau pergi ke kantor. Nah, kita tuh lebih sering bilangnya mau ya, bukan akan. Jadi ya untuk speaking sehari-hari kita dalam bahasa Indonesia pun kita nggak terlalu sering bilang akan ya. Kita selalu bilang mau gitu ya. Aku mau pergi ke restoran misalkan. Harusnya kan aku akan pergi ke restoran gitu ya. Nah, di sini teman-teman kita menggunakan rumus subject, will, verb 1. I will call you tomorrow. Aku akan menelponmu besok. Nah, di sini ada kata tomorrow. Ya, di sini kita pakai kata will, verb 1. Kata call itu adalah verb 1. Ya. They will travel to Bali next month. Next month itu adalah keterangan waktunya yang akan datang. Mereka akan pergi ke Bali bulan depan. Nah, jadi keterangan waktu itu penting banget ya. Dan untuk keterangan waktu simple future tense ini, kita menggunakan tomorrow, next week, later, soon, dan masih banyak lagi ya. Oke teman-teman ya, jadi ada 5 tenses yang biasa digunakan untuk sehari-hari. Jangan lupa dipelajari kembali ya. Oke, gue punya pertanyaan nih. Yang ini, itu jenis tensesnya yang mana? Coba deh, kalau kamu tahu di komen ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, and see you di video berikutnya. Bye-bye.